Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, mahasiswa Universitas Brawijaya Sultan Rifat Al-Fatih kehilangan kemampuan bicara akibat terjerat kabel optik di Jalan Antasari, Jakarta. Hingga kini pihak keluarga terus mencari keadilan untuk putranya. Sultan Rifat Al-Fatih, mahasiswa Universitas Brawijaya ini tidak lagi bisa bernafas melalui hidung dan mulut. Agar bisa menghirup oksigen, ia kini menggunakan alat bantu yang terkalung di lehernya. Tidak hanya itu, Sultan juga tidak bisa makan dengan normal. Aku benar-benar pas aku denger itu benar-benar sedih banget kan. Aku kira kayak banyak hal yang bisa kita lakuin itu sebelumnya. Jadi setelahnya ada banyak hal lain. Ternyata ada, ya kita kan nggak tahu ya, ada kecelakaan juga ya. Jadi ya bukan cerita yang kita pengen gitu. Penderitaan Sultan bermula sejak 7 bulan lalu saat ia menghabiskan libur semester di Jakarta. Ketika melintas di Jalan Pangeran Antasari, leher Sultan terjerat kabel optik yang tersangkut di sebuah mobil SUV. Sultan pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sejak saat itu, hidup pemuda 20 tahun ini berubah. Dan kini pihak keluarga terus menuntut keadilan dari perusahaan kabel fiber optik yang telah merenggut masa depan putra mereka. Kalau untuk dengan Bali Tower saat ini sih belum ada satu progres yang signifikan, dalam artian supaya diketahui bahwa sampai saat ini kami keluarga Sultan itu belum menerima Rp1 pun, apapun itu bentuknya, tidak ada. Upaya-upaya yang kami harapkan adalah upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan ini. Cepat kita selesaikan baik-baik. Sekali lagi cepat kita selesaikan baik-baik. Saya harapkan dari manajemen Bali Tower bisa bertemu saya atau mengundang saya untuk kemudian kita berbicara terkait dengan data dan fakta anak saya ini. Keluarga berharap agar Sultan segera pulih agar bisa kembali meraih cita-citanya. Selain berprestasi secara akademis, Sultan juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi karena sering mengajar anak-anak yang kurang beruntung. Namun sejak seutas kabel optik menjerat ke lehernya, hidup Sultan berubah. Dari Jakarta, Jamar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian kabel semrawut di ibu kota tak hanya membuat pemandangan menjadi tak sedap, tetapi juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Selain rentan terjadinya korsleting listrik hingga kebakaran, kondisi tersebut juga sangat membahayakan para pengendara. Beginilah kondisi rangkaian kabel yang ada di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Kabel-kabel berukuran besar ini saling bertumpuk hingga terlihat semakin semrawut. Sementara itu, Selasa siang kemarin, tumpukan kabel optik dan listrik terbakar di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan gedung dan petugas keamanan langsung memadamkan kobaran api yang membakar kabel tersebut menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara itu, petugas PLN yang tiba di lokasi langsung mematikan aliran listrik agar tidak membahayakan. Petugas pemadam kebakaran sektor Cilandak mengatakan api berhasil dijinakan usai pengelola gedung menghabiskan 8 unit APAR untuk memadamkan api. Tak hanya itu saja, kondisi semrawutnya kabel juga dapat membahayakan para pengendara terutama roda 2. Sejumlah pengemudi mengaku khawatir dengan kondisi tersebut, terlebih saat melintas di malam hari. Belum lama ini seorang pengendara motor ojek online terjatuh hingga tergeletak di jalan akibat tersangkut salah satu rangkaian kabel semrawut yang menjuntai ke arah jalan. Salah satu pengendara ojek online yang kerap melintas di kawasan ini mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut karena kabel semrawut dan menjuntai ke jalan sangat membahayakan para pengendara. Para pengendara pun berharap agar kabel semrawut segera dibenahi agar tidak lagi membahayakan pengguna jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama. Panji juga telah ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 6 jam. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi meminta keterangan Panji terkait 3 laporan polisi, salah satunya terkait dugaan penistaan agama. Dari hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka.
Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi penetapan tersangka Panji Gumilang oleh polisi. Polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah, dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim akhirnya resmi menahan Panji Gumilang di rumah tahanan Bareskrim Polri Jakarta Rabu siang. Penahanan Panji Gumilang dilakukan setelah penyidik menetapkan Panji sebagai tersangka kasus penodaan agama. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pengurus besar Nahdlatul Ulama meminta kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, PBNU juga siap menampung para santri Ponpes Al Zaitun jika ponpes tersebut terancam ditutup. Setelah melakukan pemeriksaan secara berkala, penyidik Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Khalil Stakuf, menilai secara substansial kasus tersebut sangat rawan, sehingga harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, PBNU juga menyatakan siap menampung seluruh santri jika nanti Ponpes Al Zaitun ditutup. Yang penting sekarang kan hukumnya dulu gimana gitu. Kalau hukumnya sudah selesai, konsekuensinya kita bicarakan. Nah, saya kira sekarang juga sudah mulai ada antisipasi lah ya oleh pihak-pihak yang terkait, apakah itu dari pemerintah maupun dari yang lainnya gitu. Dari Nahdlatul Ulama sendiri, kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Diketahui, saat ini Bareskrim Polri telah menahan Panji Gumilang setelah sebelumnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pasal berlapis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, sidang gugatan perdata yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memasuki tahap perdamaian atau mediasi. Dalam sidang hari ini, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas hadir dengan sejumlah penasihat hukum. Sementara Panji Gumilang tidak hadir dan diwakilkan penasihat hukumnya. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Aco, meminta pihak penggugat dan tergugat menyerahkan dokumen soal kedudukan hukum atau legal standing. Setelah dinyatakan lengkap, ketiga pihak diminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan dengan agenda mediasi sesuai dengan mekanisme gugatan perdata. Proses mediasi tersebut akan digelar pada Rabu 9 Agustus 2023 dengan hakim mediator Bambang Sucipto. Kasus yang menimpa Pak Panji Gumilang. Dan tentang kasus beliau dengan saya juga sebenarnya kecewa ya, karena ini adalah sidang kedua. Dalam sidang pertama beliau tidak hadir, dalam sidang hari ini beliau juga tidak hadir ya. Sehingga langkah-langkah mediasi ya tidak bisa dilakukan gitu kan. Tetapi saya juga bisa memahami ya, karena beliau juga punya masalah yang harus beliau selesaikan. Ya oleh karena itu saya harus bersabar untuk menunggu Rabu.
Pemirsa, sedikitnya 10.000 warga di 3 distrik di Papua Tengah terdampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrim. Bantuan didistribusikan secara bertahap lantaran keterbatasan transportasi udara dan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Penyerahan bantuan untuk warga terdampak kekeringan digelar di Kargo Bandara Moses Kelangin Timika. Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada warga 3 distrik di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang kena dampak kekeringan dan kelaparan akibat cuaca ekstrim. 900 kg bantuan berupa beras, makanan siap saji, susu, sembako, tenda gulung, selimut, dan pakaian anak-anak. Kedepannya pemerintah akan membangun gudang pangan di dekat Bandara Distrik Agan Dugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Tadi sudah diskusi dengan Pak Panglima, dengan Pak Bupati, dan juga Kepala BNPB untuk mencari alternatif solusi yang permanen. Antara lain nanti akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, akan kita bentuk kajian yang lebih cermat lagi, tapi gambaran sementara itu kita akan membangun semacam lumbung pangan. Jadi Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok pemimpin primadona dalam bursa calon wakil presiden atau cawapres pada pemilu 2024. Selengkapnya saat lagi.